Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khasah min saffi sani. Marhaban bikum fi waqti ta'allumina wa darsina an maddah al-Quran wal hadis. Wa insyaallah fi hadhihi al-munasabah sanata'allam min kitab an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah lil imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Hadrami sahibur ratib. Wa fi hadhil munasabati aidan sanata'alam an maddah an birril walidain wa ya'ni hukukul walidain. Madza yajibu alaina an nubirra ila walidaina. Wa qabla an nabda ta'allumana hayya naqra surat al-Fatihah awalan nuhdiha ila mudir al-Ma'had al-Hamidiyah Ki Haji Ahmad Syekhu bin Haji Abdul Hamid asallahu ayaghfira dzunubahu wa yataqabbal hasanatihi wa yaj'al ulumahu uluman nafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah wa lana sa'idan ila muallif hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad asallahu ayaj'al ulumahu uluman nafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayuhat talabah wa talibat, asamihu li an atakallam baina ladaikum bil lughatil indonesiah tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Baik anak-anakku semuanya, kelas 11 MAK, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang hak-hak orang tua yang perlu dan patut kita jalankan dan juga bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang baik. Berikut kita akan membahasnya dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Silahkan untuk semuanya membuka kitab atau PDF yang telah kalian print. Baik, untuk sesi yang pertama Ustadz akan bacakan harokatnya. Jadi persiapkan semuanya, pulpen dan juga kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani ja'alnallahu wa iyyakum minal barina al-muhsinina al-qa'imina bihuquqihi ta'ala wa bihuquqi ibadihi ibtigha'a wajhihi wa mardatihi. Anna birral walidaini wasilatar arhami wal aqrabina wa husnal qiyami bil ahli wal iyali wal mamlukina wal ihsana ilal jirani wal ashabi wasairil muslimina. Kullu dzalika mimma amara Allahu bihi wa hatha alaihi wa raggaba fihi wa nadaba ilaihi wa naha an tarkihi wa ighfalihi
wa tawa'ada ala idaatihi wa ihmalihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki sesi yang kedua, yaitu pengartian dan juga penjelasan. Oleh karenanya semua diharapkan untuk mendengarkan dan memahami apa yang akan nanti dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidain. Jadi hukuk itu adalah kalimat jamak dari hakun. Hakun, hakoni, hukukun. Maka yang namanya hak itu satu, tapi hak-hak dan kewajiban itu adalah yang dimiliki oleh kedua orang tua kita semua. Jadi apa saja hak-hak orang tua yang patut kita berikan? Berikut penjelasannya. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ketahuilah oleh kalian semua, wahai seluruh saudara-saudaraku. Ja'alnallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, wa iyyakum dan kalian semua, minal barina, dari orang-orang yang berbuat kebaikan, al-muhsinina, dan juga kebajikan, al-qaibina, dan orang-orang yang selalu menegakkan bihukukihi ta'ala, terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ketahui seperti sholat, puasa, dan juga apa yang seluruhnya yang pernah diperintahkan kepada kita semua, yang termasuk dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim. Wa bihukuki ibadihi, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menegakkan hak-hak ibadihi, yaitu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, yakni dimaksudkan di sini adalah kedua orang tua kita. Ibtigha'a, semata-mata hanyalah mengharap wajhihi, yaitu kerelaan Allah Subhanahu wa taala, wa mardhatihi, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kalian catat dan garis bawahi, yang namanya melaksanakan hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak kedua orang tua haruslah dibarengi dengan rasa ikhlas dan semata-mata hanyalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu sangatlah penting pada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kita lanjutkan. Anna birrul walidain, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul arham, dan juga bersilaturahmi kepada sesama kaum muslim, wal aqrabin, dan bersilaturahmi kepada para kerabat, wa husnal qiyami, dan juga melakukan atau melaksanakan kebaikan, berperilaku baik, bil ahli, terhadap keluarga, anak, istri, kakak, adik, dan kedua orang tua. Semua mereka itu adalah keluarga. Wal ayali, dan juga para kerabat, wal mamlukin, dan juga kepada seluruh barang-barang ataupun hewan-hewan yang kita semua pelihara, kucing, tidak termasuk binatang-binatang yang diharamkan, itu semua kita harus berlaku baik kepada mereka. Jika kita memelihara kucing, memelihara burung, maka kita harus apa? Mereka juga mempunyai hak, yaitu apa? Kita berikan makanan, kita berikan minuman, kita juga mandikan setiap harinya, seperti itu. Mereka itu semua adalah hak-hak yang mereka miliki, yang wajib kita sampaikan. Kemudian wal ihsan, wal ihsanu ilal jiran, dan berlaku baik kepada tetangga. Wal ashab, dan kepada para sahabat, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Wasairil muslimin, dan kepada seluruh umat muslim. Kullu zalika, semua hal tersebut, mimma, termasuk dari salah satu amarallahu, yang telah memerintahkan siapa Allah Subhanahu wa taala, wahassa, dan telah menganjurkan siapa Allah Subhanahu wa taala, alaihi, atas hal tersebut. Waraqqaba, dan sangat menganjurkan, fihi, di dalam hal tersebut, wanadaba, dan menyunahkan atau menganjurkan, ilaihi, kepada hal tersebut, wanaha, dan Allah Subhanahu wa taala pun melarang.
antarkihi, untuk lalai atau meninggalkan hal tersebut, wa ikfalihi, dan menganggap sepele hal tersebut, wa tawa'ada, dan Allah mengancam, ala idha'atihi, terhadap orang yang menganggap remeh, wa ihmalihi, dan orang yang menganggap enteng akan hal-hal tersebut, yaitu hal-hal yang telah disebutkan pada sebelumnya. Jadi kesimpulannya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menyuruh, memerintahkan kepada kita semua yang namanya birrul walidain, yang mananya berbuat baik kepada tetangga, dan yang namanya berbuat baik kepada sahabat. Semuanya itu telah termasuk perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sangat ya mewajibkan kepada kita semua untuk melakukan hal itu. Oke, kita lanjutkan kepada paragraf yang kedua. Kita masuk ke dalam dalil. Amal walidani faqad amarallahu bibirrihima wal ihsani ilaihima wa naha an uquqihima wa shaddada fi dzalika ablaghat tashdidi wa hadzara anhu ablaghat tahdhiri wa dzalika fi kitabihil azim wa ala lisani rasulihil karim. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Artinya, amal walidain, adapun ya akan orang tua, kedua orang tua, faqad amarallah, maka benar-benar Allah telah memerintahkan, bibirrihima, yaitu untuk berbakti kepada kedua orang tua, wal ihsani ilaihima, dan berlaku baik kepada orang tua, wa naha, dan Allah pun melarang, an uquqihima, durhaka terhadap kedua orang tua. Sudah banyak pelajaran yang kita lihat ya, berapa orang yang sukses ya akibat dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berapa banyak orang yang rugi atau orang yang sengsara akibat mereka itu melalaikan ya kewajiban terhadap kedua orang tua. Maka dari situ kita dapat mengambil kesimpulan, memetik hikmah bahwasanya berbakti kedua orang tua itu sangatlah dianjurkan ya. Dalil yang mewajibkan kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua yaitu terdapat pada surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yaitu yang berbunyi, nanti akan dijelaskan, kita masuk ke pembahasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menyuruh kepada kita semua untuk berlaku dan berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama dalam kondisi seperti ini ya. Dalam situasi seperti ini adalah kesempatan yang sebaik-baiknya. Selalu kita harus berhusnuzon dan juga membantu kedua orang tua kita di rumah. Orang tua kita dalam keadaan seperti ini banyak ya di luar sana, yang mana ya kedua orang tuanya, orang bapaknya yang tidak mendapatkan pekerjaan, diputuskan hubungan kerjanya, ada juga yang istilahnya dikurangi penghasilannya. Maka kita harus berkaca terhadap orang-orang seperti itu. Kita harus mengintrospeksi diri kita selaku ya, kita sebagai anak, kita harus ya memperhatikan keadaan kedua orang tua kita. Jangan kita selalu menjadi anak kecil ya, yang mana kita itu hanya menginginkan apa yang kita mau, sedangkan kita tidak tahu keadaan orang tua seperti apa. Oleh karenanya anak-anak semuanya ya, bersikap baiklah kepada kedua orang tua kalian selama masih di rumah ya.
ya, kemudian berikanlah yang terbaik kepada kedua orang tua kalian, itu dengan cara kalian rajin belajar sungguh-sungguh ya, dan buktikan kepada kedua orang tua kalian bahwa dengan adanya cobaan seperti ini, seperti sekarang ini, malah justru menjadikan kalian menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Wasyaddada fi dzalika, dan Allah sangat di sini sangat apa, yaitu sangat mewanti-wanti fi dzalika, dalam hal tersebut, yaitu dalam durhaka terhadap kedua orang tua, ablaghat tasydid, ya, sangat-sangat ya mewanti-wanti. Wa hadzara, dan Allah memperingatkan, anhu, terhadap durhaka terhadap kedua orang tua, ablaghat tahdzir, yaitu ya sebesar-besarnya ya wa hadzara, dan memperingatkan, ya, wa ablaghat tahdzir, sebesar-besarnya peringatan. Wa dzalika, dan hal itu semua, fi kitabihil azim, telah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ala lisani rasulihil karim, dan juga pada lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka, wa qada, dan telah mewajibkan siapa rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu, sekiranya kalian tidak boleh menyembah, tidak boleh ya beribadah, illa, kecuali, iyyahu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita harus berlaku baik. Imma yablughanna indakal kibara, ya, sebaiknya atau sekalipun yablughanna indakal kibara, kalian sampai ya ketika usia orang tua kita semua, ya, orang tua kita semua sampai kepada umurnya, yaitu umurnya sudah tua, ahaduhuma, baik salah satunya, au kilahuma, atau kedua-duanya, baik bapak ataupun ibu sama-sama sudah tua, ya, fala taqul lahuma uffin. Perhatikan semua, kalian semua sudah belajar dengan kaidah usulul fiqh, yang mana al-amru yadullu 'alal wujub, yang mana setiap yang namanya perintah maka itu menunjukkan hukum kewajiban, dan segala an-nahyu wa nahyu wa kullu nahyin yadullu ala tahrim, dan segala yang namanya larangan itu berbau haram, hukumnya haram. Maka di sini fala, hukumnya adalah larangan, taqullahuma, sekali-kali kalian itu berkata uffin, kalimat itu adalah kalimat syaitan, kalimat yang datangnya dari para ya musuh-musuh kita. Maka kita harus menjauhkan kalimat ketika kedua orang tua kita ya berkata atau berbicara kepada kita, apalagi terlebih-lebih di rumah pada saat kali ini ya adalah salah satu cobaannya apa, yaitu rintangannya kita menghadapi yang namanya godaan syaitan. Syaitan selalu ada di sekeliling kita, apalagi di rumah. Perlu kalian ketahui bahwa di suatu keluarga pasti ada setan yang khusus untuk mengganggu ya hubungan antara anak dan orang tua. Itu yang harus kita ketahui. Ya, jadi setan pun ada juga yang ditugaskan untuk mengganggu orang yang sedang belajar. Setan juga ada yang ditugaskan untuk mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Setan juga ada yang ditugaskan untuk mengganggu orang-orang yang ahli ibadah. Oleh karena itu, segala perbuatan yang baik pasti ada cobaannya. Sebagaimana yang Allah telah sampaikan di dalam ayat ini juga, ya, bahwa wala tanharhuma, jangan sekali-kali kita menggertak atau berbicara yang kasar kepada kedua orang tua, baik ibu maupun bapak. Wa qul lahuma, tapi selayaknya kita berbicara kepada kedua orang tua qaulan karima, dengan ucapan yang baik. Orang tua di sini bukan hanya kedua orang tua yang melahirkan kalian,
tapi juga orang tua yang mendidik kalian, yaitu guru-guru kalian, kiai kalian, ustadz-ustadz kalian, ustazah-ustazah kalian. Mereka itu sekalipun bukanlah statusnya sebagai orang tua kandung kalian, tapi mereka adalah orang tua didik kalian yang mendidik kalian di pesantren Al-Hamidiyah. Oleh karena itu, selayaknya ya kalian selaku ya anak-anak yang soleh dan solihah ya berkata dan bertutur katalah kepada orang yang lebih tua ya, dari kalian dengan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian diteruskan oleh firman Allah, wahfid lahuma, dan rendahkanlah lahuma kepada kedua orang tua, janahadzili, yaitu sayap yang engkau miliki, yaitu kedua tanganmu, yaitu ketika minar rahmah, dari rahmat Allah. Itu maksudnya ayat ini apa? Ketika kita melalui ya kedua orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, kita harus bersikap hormat. Ya, bersikap hormat itu apa? Itu dengan merendahkan. Kalau perlu seperti yang dilakukan tradisi Jawa, yaitu ketika ya berbicara kepada kedua orang tua, anaknya tidak diberikan untuk memandang kedua orang tuanya, malah harus nunduk, dan juga duduknya pun duduk dua ruku. Oleh karena itu patut kita tiru ya, yaitu hormat kepada kedua orang tua tidak cuma dengan kata-kata, tapi juga dengan tingkah laku. Kemudian yang terakhir adalah wa qur rabbirhamhuma, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal. Kama rabbirhamhuma, sayangilah kedua orang tua kami, kama rabbayani shogiro, sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari kecil. Ini ayat terakhir ini adalah dalil bahwa kita sekalipun ya telah ditinggalkan oleh kedua orang tua kita, kita masih ada kesempatan untuk berbakti. Jadi kesimpulan dan catatan yang harus kalian catat adalah berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada seluruh orang-orang yang telah mendidik kita. Itu tidak terbatas oleh waktu. Sekalipun mereka itu telah meninggalkan kita semua, tapi kita masih bisa berbakti kepada mereka, yaitu dengan cara berdoa kepada mereka. Untuk apa? Yaitu untuk Allah bisa sayangi mereka, Allah bisa ampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ta'allumana fi hadha daras, fa insyaallah sanaltaqi fil muhadarah as-sabiqah insyaallah. Wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.